sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kita patut bersyukur, bersukacita karena pada hari ini kita bersama dengan seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini merayakan perayaan Natal. Natal adalah mengingatkan kita bagaimana Allah itu menggenapi janjinya. Sehingga kita patut bersyukur, kita patut bersukacita. Di saat Allah berjanji kepada para nabi di perjanjian lama, maka Allah menggenapinya di dalam diri Yesus Kristus, bahwa di saat janjinya ini digenapi, maka Mesias itu datang dan menyelamatkan kita, sehingga adanya kedamaian di dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya, karena kita tidak akan binasa. Dan dengan semangat Natal ini tentunya supaya kita semuanya boleh menjadi pendamai-pendamai bagi sesama dan di saat kita dimanapun kita berada. Pada saat ini saudara-saudara, saya akan mengajak saudara-saudara belajar dan memahami akan satu sejarah lagu yang sungguh amat damai yang sering kita nyanyikan di malam-malam Natal maupun di perayaan Natal. Lagu itu adalah lagu Malam Kudus. Dengan kita boleh mengerti akan sejarah lagu ini, saudara-saudara, maka kita akan melihat bagaimana karya agung Tuhan di masa lalu, bagaimana Tuhan menggunakan melodi, menggunakan nyanyian untuk membangun iman orang-orang dan membangun iman kita semuanya, sehingga kita semuanya boleh bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita dengan alunan melodi yang indah di dalam lagu Malam Kudus. Saudara-saudara, di antara sekian banyak lagu Natal, lagu Salam Naik atau Malam Kudus adalah lagu yang terpopuler. Lagu Malam Kudus ini juga telah dinobatkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO pada tahun 2011 yang lalu. Lagu Malam Kudus juga telah diadaptasi dalam berbagai bahasa, termasuk juga kita sering menyanyikannya di dalam bahasa Indonesia. Ada juga diadaptasi ke dalam lagu-lagu, ke dalam bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia ini. Lagu ini diperdengarkan dengan keanggunan pada saat perayaan Natal. Tetapi lagu Malam Kudus ini bukan hanya sekedar lagu Natal. Lagu ini memiliki kisah sejarah di baliknya. Demikianlah kisahnya. Lagu Natal ini bermula pada tahun 1818. Pada saat itu sekelompok aktor tengah melakukan pertunjukan di sebuah kota di sekitar pegunungan Alpen, Austria. Pada tahun itu mereka tiba di Oberndorf, sebuah desa dekat Salzburg, di mana mereka akan mengisahkan kembali kelahiran Kristus di gereja Santo Nikolas. Sayangnya saudara-saudara, alat musik organ milik gereja Santo Nikolas itu tidak berfungsi dan tidak dapat diperbaiki sebelum Natal. Dikutip dari beberapa versi bahwa ada yang menduga kerusakan dari organ ini disebabkan oleh tikus. Ada pula yang menyebut bahwa karat ini sebagai penyebab kerusakan dari organ ini. Karena organ gereja tidak dapat dipakai, maka para aktor menyajikan drama Natal mereka di sebuah rumah pribadi. Saudara-saudara, pada bagian pertama pertunjukan Natal itu mengisahkan yang ditulis pada Injil Matius dan Lukas. Sang asisten pastor yaitu Joseph Mohr yang tengah dalam moodnya, dia ingin bermeditasi. Dia memilih berjalan-jalan sebelum menuju rumah. Jalan-jalan yang ia lakukan tersebut membawanya kepada ke atas bukit yang menghadap ke desa. Dari puncak bukit itu Mohr memandang desa yang tertutup salju yang begitu damai. Sambil menikmati keheningan malam musim dingin, Mohr menatap ke sebuah kartu Natal, saudara-saudara. Ia yang tengah memikirkan pertunjukan Natal, tiba-tiba teringat sebuah puisi yang pernah ia tulis beberapa tahun sebelumnya. Puisi itu adalah tentang malam ketika para malaikat mengumumkan kelahiran Mesias yang ditunggu-tunggu bagi para gembala di lereng bukit. Mohr menganggap kata-kata itu bisa menjadi pujian yang baik untuk pertunjukan pada malam Natal berikutnya. Sayangnya, dia tidak memiliki alat musik yang bisa dibawakan bersama dengan puisinya itu. Kemudian, keesokan harinya Mohr pergi untuk menemui pemain organ gereja yang namanya adalah Franz Xaver Gruber. Gruber hanya memiliki waktu beberapa jam
untuk menghasilkan melodi yang bisa dimainkan dengan gitar. Akhirnya Gruber berhasil menyusun notasi musik untuk puisi itu. Mereka akhirnya memiliki lagu Natal yang bisa dinyanyikan tanpa alat musik organ. Pada malam Natal, jemaat kecil Oberndorf mendengar Gruber dan Mohr menyanyikan lagu baru. Lagu yang mereka nyanyikan dengan iringan gitar Gruber. Beberapa minggu kemudian, ada seorang ahli organ yang dia tuh pintar di dalam reparasi organ. Dia tuh cukup terkenal di kota ini. Dan setelah dia tiba di Oberndorf untuk memperbaiki organ di gereja Santo Nikolas, ketika setelah selesai diperbaiki dan organ itu selesai, maka dipersilahkan Gruber mencoba alat musik tersebut. Ketika Gruber duduk, jari-jarinya mulai memainkan melodi sederhana yang ditulisnya untuk puisi Natal Mohr di organ yang sudah diperbaikinya itu. Saudara, karena terkesan dengan lagu tersebut, maka ahli organ yang perbaiki itu, yaitu namanya adalah Mauritzer, dia meminta salinan musik tersebut dan menulis judul Stille Nacht dalam bahasa Jerman, ya, lagu Malam Kudus ini, untuk dibawa kembali ke desanya di Kapfing. Di sana dua keluarga penyanyi terkenal. Di sana penyanyi terkenal ini meminta lagu ini dan mendengarnya. Di saat dia mendengarnya, dia terpikat oleh lagu Silent Night ini. Lalu penyanyi terkenal ini mereka memasukkan lagu baru tersebut ke dalam repertoar musim Natal mereka. Kemudian saudara-saudara, lagu Silent Night, lagu Malam Kudus ini semakin dikenal dan semakin luas diperdengarkan. Suster-suster Strasser kemudian menyebarkan lagu ini di Eropa Utara. Pada tahun 1834, mereka menyanyikan lagu Silent Night untuk Raja Frederick William IV dari Prusia. Dan kemudian sang raja memerintahkan paduan suara katedralnya untuk menyanyikannya setiap malam Natal. Sudah selama 20 tahun setelah Silent Night ditulis, Reines membawakan lagu ini ke Amerika Serikat dan menyanyikannya dalam bahasa Jerman di Alexander Hamilton Monument yang terletak di luar gereja Trinity, New York City. Dan pada tahun 1863, hampir 50 tahun setelah dinyanyikan pertama kali dalam bahasa Jerman, Silent Night kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hingga hari ini, lagu Silent Night sudah bergema di lebih dari 300 bahasa yang berbeda di seluruh dunia. Termasuk lagu Malam Kudus yang sering kita dengar, yang sering kita nyanyikan setiap Natal. Demikianlah saudara-saudara mengenai sejarah lagu Malam Kudus. Bagaimana lagu ini sungguh memberkati banyak orang. Saya yakin dan percaya bahwa penulis lagu Malam Kudus ini, dia dipimpin oleh Tuhan di dalam menciptakan mahakarya ini, sehingga lagu ini tidak usang oleh waktu dan sampai sekarang. Dan saya yakin bahwa lagu ini sampai lama nanti akan terus diperdengarkan dan akan terus dinyanyikan pada tiap-tiap perayaan Natal. Pada saat ini saudara-saudara, pada akhirnya selamat Natal, selamat menikmati akan keindahan Natal bersama-sama dengan saudara-saudara kita pada satu hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.